Nama saya adalah Liora. Saya selalu menganggap diri saya sebagai gadis biasa, hidup dalam rutinitas sederhana yang jauh dari sorotan. Setiap pagi, saya bangun di apartemen kecil saya di pinggiran kota, memasak sarapan sederhana seperti roti panggang dengan selai kacang, lalu berangkat ke kantor dengan bus kota. Saya bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi barang konsumen. Gaji saya cukup untuk hidup, tapi tidak lebih. Saya suka begitu, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi berlebih. Keluarga saya selalu bilang mereka tinggal di desa, hidup sederhana sebagai petani. Itu bukan kebohongan total, tapi juga bukan kebenaran utuh. Sebenarnya, saya adalah pewaris tunggal dari Imperium Group, perusahaan terbesar di negara ini yang menguasai sektor properti, teknologi, dan energi. Kakek saya, pendiri perusahaan itu, selalu menekankan agar saya hidup mandiri, jauh dari kemewahan, untuk memahami nilai kerja keras. Jadi, saya menyembunyikan identitas saya, bahkan dari teman-teman terdekat. Saya ingin dicintai karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam yang sudah agak usang. Rambut saya diikat ponytail rapi. Acara kerja yang saya hadiri adalah seminar bisnis tahunan di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Perusahaan kecil saya mengirim saya sebagai perwakilan karena bos saya sedang sibuk. Saya merasa sedikit gugup. Tempat seperti itu penuh dengan orang-orang berpakaian mahal, berbicara tentang investasi jutaan dolar. Saya duduk di baris belakang, mencatat poin-poin penting dari pembicara tentang tren pasar digital. Di sesi coffee break, itulah saat pertemuan itu terjadi. Saya sedang mengambil secangkir kopi hitam ketika seseorang menabrak lengan saya secara tidak sengaja. Kopi tumpah sedikit ke baju saya. "Maafkan saya. Saya tidak melihat," katanya dengan suara yang hangat dan tulus. Saya mendongak dan melihat seorang pria tinggi, berpakaian jas tailor-made yang pasti harganya lebih mahal dari gaji bulanan saya. Rambutnya hitam pendek, matanya coklat hangat, dan senyumnya senyum itu seperti sinar matahari di pagi hari. Namanya Alex, putra tunggal dari keluarga Hartono, salah satu keluarga terkaya di negara ini. Ayahnya memiliki jaringan hotel dan properti mewah, sementara ibunya dikenal sebagai sosialita yang sering muncul di majalah gosip. "Tidak apa-apa, benar-benar," jawab saya sambil menyeka baju dengan tisu. "Saya yang kurang hati-hati." Dia tertawa ringan. "Biarkan saya ganti rugi. Boleh saya traktir makan siang setelah seminar ini?" "Saya Alex, by the way." Saya ragu sejenak. Saya tahu siapa dia. Siapa yang tidak? Keluarganya sering menjadi headline berita bisnis. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya merasa nyaman. "Liora," kata saya sambil menjabat tangannya. "Dan ya, kenapa tidak?" Makan siang itu berlangsung di restoran hotel yang sama. Kami bicara tentang segala hal, dari tren bisnis hingga hobi sehari-hari. Dia bercerita tentang tekanan menjadi pewaris keluarga kaya, bagaimana ayahnya selalu mendorongnya untuk ekspansi bisnis, sementara ibunya sibuk mengatur pernikahan sosial. Saya mendengarkan dengan empati, sambil menyembunyikan ironinya. Saya juga pewaris, tapi memilih hidup sederhana. Saya bilang padanya bahwa saya dari keluarga biasa, bekerja keras untuk hidup. Dia tampak terkesan, bukan jijik. "Itu luar biasa, Liora. Kebanyakan orang di lingkungan saya hanya tahu soal uang. Kamu tampak asli." Pertemuan itu berlanjut. Setelah seminar, Alex mengantarkan saya pulang dengan mobil sport mewahnya. Saya merasa seperti Cinderella, tapi tanpa sepatu kaca. Kami bertukar nomor telepon, dan sejak itu, pesan-pesan mulai mengalir. Awalnya, hanya obrolan ringan tentang hari kami. Lalu, menjadi kencan pertama, makan malam di restoran Italia kecil yang cozy, bukan yang mewah. Saya suka itu. Dia mencoba menyesuaikan dengan kesederhanaan saya. Kami berbagi cerita tentang mimpi masa kecil. Saya bilang ingin menjadi pengusaha independen, tanpa menyebut Imperium Group. Dia bicara tentang keinginannya untuk membangun bisnis sosial,
membantu masyarakat miskin. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin dalam. Kami jalan-jalan di taman kota, makan es krim murah, dan menonton film di bioskop biasa. Alex memperkenalkan saya pada keluarganya secara perlahan. Pertama, ayahnya, yang ramah dan langsung menyukai saya karena kesederhanaan saya. Tapi ibunya, Ibu Hartono. Dia adalah wanita elegan dengan perhiasan berlian yang berkilau, rambut disanggul rapi, dan tatapan yang menilai. Saat pertama bertemu di rumah mewah mereka, sebuah mansion dengan kolam renang dan taman luas, dia tersenyum tipis. "Jadi, kamu bekerja di perusahaan kecil ya, Liora? Baguslah, kerja keras itu penting." Tapi di balik kata-kata itu, saya merasakan curiga. Dia bertanya tentang orang tua saya, pendidikan saya, bahkan alamat rumah saya. Saya jawab dengan hati-hati, orang tua di desa, pendidikan sarjana dari universitas negeri, tinggal di apartemen sewaan. Malam itu, setelah makan malam keluarga, Alex mengantar saya pulang. "Ibu sepertinya menyukaimu," katanya sambil mencium pipi saya. Saya tersenyum, tapi dalam hati tahu itu tidak benar. Saat saya pulang, saya menelepon kakek saya. "Kakek, aku bertemu seseorang. Tapi aku takut kalau identitasku terungkap terlalu cepat." Kakek tertawa pelan. "Liora, ingat pesan kakek. Biarkan mereka mencintaimu karena hatimu, bukan hartamu. Tapi kalau ada yang menyakitimu, ingat, kamu punya imperium di belakangmu." Saya mengangguk. Meski dia tak melihat, hubungan dengan Alex berkembang pesat. Kami resmi pacaran, dan setiap hari terasa seperti mimpi. Tapi bayang-bayang curiga dari ibu mertua mulai muncul. Saat ulang tahun Alex, saya memberi hadiah buatan tangan, sebuah lukisan sederhana yang saya buat sendiri. Ibu Hartono melihatnya dengan alis terangkat. "Bagus, sayang. Tapi mungkin lain kali kamu bisa beli yang lebih berkualitas." Alex membela saya, tapi saya merasakan duri itu. Konflik kecil mulai bertambah. Saat kami pergi berbelanja, saya memilih barang murah, dan ibunya komentar, "Kamu harus belajar selera yang lebih tinggi kalau mau jadi bagian keluarga ini." Saya diam, tapi dalam hati, saya tertawa. Kalau saja dia tahu, perusahaan saya bisa membeli seluruh mal itu. Tapi saya memilih diam, karena saya ingin Alex mencintaiku apa adanya. Pertemuan awal yang manis ini, meski diwarnai curiga, membuat saya yakin, cinta kami nyata. Tapi saya tak tahu, badai besar sedang mendekat. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu terasa seperti babak baru dalam hidup saya. Alex dan saya semakin tak terpisahkan. Setiap pagi, pesan darinya menyapa saya. "Selamat pagi, Liora. Semoga harimu indah seperti senyummu." Saya tersenyum membacanya di bus menuju kantor, sambil memegang erat ponsel murah saya yang kontras dengan iPhone terbarunya. Kami mulai merencanakan masa depan, meski masih dalam tahap mimpi-mimpi manis. "Bayangkan kita punya rumah kecil di pinggir pantai," katanya suatu malam saat kami berjalan-jalan di trotoar kota yang ramai. "Bukan yang mewah, tapi nyaman, dengan taman kecil untuk anak-anak kita nanti." Saya tertawa, membayangkan itu, tapi dalam hati tahu rahasia besar yang saya sembunyikan. Imperium Group memiliki resor pantai eksklusif yang bisa saya beli sekaligus. Saya memilih diam, karena ingin dia mencintaiku sebagai Liora yang sederhana, bukan pewaris triliunan. Kencan kami selalu penuh kehangatan. Suatu akhir pekan, Alex mengajak saya ke pegunungan untuk camping. Bukan dengan helikopter pribadi seperti biasa dilakukan keluarganya, tapi dengan mobil sewaan sederhana dan tenda yang kami pasang sendiri. "Aku ingin rasakan seperti orang biasa bersamamu," katanya sambil menyalakan api unggun. Malam itu, di bawah langit berbintang, kami berbagi cerita mendalam. Saya cerita tentang masa kecil saya, bagaimana saya tumbuh di desa, membantu orang tua, panen padi, dan belajar mandiri. Itu setengah benar. Kakek saya memang punya lahan pertanian sebagai bagian dari diversifikasi bisnis, tapi saya dibesarkan di mansion tersembunyi. Alex mendengarkan dengan mata berbinar. "Kamu kuat, Liora.
Aku iri dengan ketangguhanmu. Keluargaku selalu punya segalanya, tapi aku merasa kosong. Dia cerita tentang tekanan ayahnya untuk mewarisi kerajaan bisnis Hartono Group, dan bagaimana ibunya ingin dia menikah dengan gadis dari kalangan elit untuk memperkuat aliansi bisnis. Saya memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitas sebenarnya. Kakek saya, Tuan Wijaya, pendiri imperium, selalu bilang, "Liora, uji hati orang sebelum membuka dompetmu." Jadi, saya jalani hidup ganda. Pagi sebagai pegawai kantor biasa, malam sebagai pacar Alex yang penuh kasih. Tapi rahasia itu mulai terasa berat. Saat Alex mengajak saya ke pesta ulang tahun temannya di klub malam eksklusif, saya mengenakan gaun sederhana yang saya beli di pasar. "Kamu cantik apa adanya," pujinya. Tapi beberapa tamu bergosip, "Siapa cewek itu? Kayaknya bukan dari kalangan kita." Alex membela saya, tapi saya merasakan tatapan sinis. Ibu Hartono semakin menunjukkan sikap dinginnya. Suatu hari, dia mengundang kami makan malam di mensah mereka. Meja makan penuh hidangan mewah, kaviar, daging wagyu, anggur vintage. Saya makan dengan sopan, tapi dia bertanya tajam. "Liora, orang tuamu kerjakan apa di desa? Petani ya? Bagaimana kalau kamu bawa mereka ke sini suatu saat? Biar kami bantu. Kasihan hidup susah begitu." Nada suaranya penuh belas kasihan palsu, seperti sedang menilai barang dagangan. Alex mengerutkan kening. "Bu, Liora mandiri. Itu yang aku sukai darinya." Tapi ibunya tersenyum tipis. "Tentu, Nak. Tapi keluarga Hartono punya standar. Pernikahan bukan cuma soal cinta, tapi kesesuaian." Saya menahan amarah, menjawab singkat. "Orang tuaku bahagia dengan hidup sederhana, Bu. Saya belajar dari mereka untuk menghargai apa yang ada." Setelah makan malam, di kamar tamu, Alex memeluk saya. "Jangan pedulikan ibu. Dia cuma protektif." Kami berciuman di bawah cahaya lampu kristal, merencanakan liburan berikutnya. Tapi saat pulang, saya menelepon kakek. "Kakek, Ibu Alex curiga. Dia anggap aku miskin." Kakek tertawa. "Biarkan saja, Liora. Kalau dia tahu kamu penguasa imperium, dia bakal pingsan lebih cepat." Saya tersenyum, tapi khawatir. Beberapa hari kemudian, Alex melamar saya secara resmi di taman kota, dengan cincin sederhana yang dia pilih karena tahu selera saya. "Kawinlah denganku, Liora. Aku ingin bangun hidup bersamamu." Air mata saya menetes. "Ya, saya terima." Kami rencanakan pernikahan sederhana, tapi keluarganya bersikeras venue mewah. Konflik mulai memuncak saat Ibu Hartono datang ke apartemen saya, yang sengaja saya pilih kecil dan sederhana. Dia terkejut melihat furnitur bekas dan dapur mini. "Ini tempat tinggalmu?" Alex bilang kamu kerja keras. Tapi ini terlalu miskin. Kamu yakin bisa ikut gaya hidup kami? Saya jawab tenang. "Cinta tak butuh kemewahan, Bu." Dia menggeleng. "Kamu tak paham. Anakku butuh istri yang setara." Saat itu, Alex menelepon. Marah pada ibunya karena datang tanpa bilang. "Liora adalah segalanya bagiku." Tapi benih keraguan sudah ditanam. Malam itu, saya renungkan. Rahasia ini bisa hancurkan segalanya, atau jadi senjata. Cinta kami berkembang, tapi bayang-bayang prasangka kelas sosial semakin gelap. Saya pegang erat foto kakek, berjanji akan lindungi hati saya, dan Alex. Setelah lamaran itu, dunia saya seolah berputar lebih cepat. Alex dan saya langsung terjun ke persiapan pernikahan, penuh semangat dan mimpi tentang masa depan. Kami ingin upacara yang intim, mungkin di taman kota dengan dekorasi bunga liar dan musik akustik sederhana. "Tidak perlu mewah, Liora," katanya saat kami duduk di kafe favorit kami, sketsa venue di tangan. "Yang penting kita berdua." Saya tersenyum, hatiku meleleh. Tapi keluarga Hartono punya rencana lain. Ayah Alex, Tuan Hartono, yang selama ini ramah padaku, menggeleng saat mendengar ide kami. "Anak-anak,
Pernikahan Hartono harus di ballroom hotel bintang 5 milik kami. Tamu undangan ratusan orang, mitra bisnis, sosialita, politisi. Ini soal prestise. Alex ragu, tapi akhirnya setuju demi menjaga harmoni keluarga. Venue dipilih, Grand Ballroom Imperium Plaza. Ironisnya, hotel milik perusahaan kakekku, tapi tak ada yang tahu. Saya diam saja, pura-pura terkesan dengan kemurahan hati, mereka yang mensponsori segalanya. Persiapan dimulai dengan hiruk-pikuk yang menyenangkan. Pagi-pagi, kami ke butik pengantin eksklusif di pusat kota. Alex memilih setelan tuxedo hitam klasik, sementara saya mencoba gaun-gaun putih yang mengalir. "Kamu seperti putri dongeng," bisiknya saat saya keluar dari ruang ganti dengan gaun satin sederhana. Saya pilih yang tak terlalu mencolok, dengan detail rendahan made yang saya tambahkan sendiri, sentuhan, sederhana, untuk menjaga image. Tim perencana pernikahan keluarga Hartono mengurus catering, menu fusion internasional dengan foie gras dan champagne Dom Prignon. Undangan dicetak di kertas emas tebal, dikirim dengan kurir khusus. Saya ikut memilih bunga, mawar putih dan lili, sambil membayangkan hari itu. Alex menunggu di altar, senyumnya yang hangat, dan janji abadi kami. Antusiasme saya memuncak saat kami mengunjungi venue untuk fitting dekorasi. Ballroom megah dengan langit-langit kristal dan karpet merah, dikelilingi taman tropis. "Ini akan sempurna," kata Alex, memeluk pinggang saya. Kami berjalan-jalan, merencanakan tarian pertama kami ke lagu jazz lembut. Malam itu, di apartemen saya, kami buat daftar tamu. Saya tambahkan teman kantor dan keluarga desa. Saya, sebenarnya, hanya beberapa sepupu jauh yang saya hubungi untuk berpura-pura. Alex tambahkan ratusan nama dari kalangan atas. "Jangan khawatir, Liora. Mereka akan menyukaimu." Saya harap begitu, meski rahasia saya masih terjaga rapat. Setiap malam, saya telepon kakek. "Kakek, pernikahan ini 1 bulan lagi. Aku bahagia, tapi Ibu Alex." Kakek menasihati. "Sabar, nak. Biarkan waktu ungkap kebenaran." Tapi kegembiraan itu mulai ternoda oleh kritik ibu mertua. Ibu Hartono, dengan gaun desainer dan tas Hermesnya, ikut campur di setiap langkah. Saat pemilihan gaun, dia komentar, "Gaun itu bagus, tapi kurang glamor. Kamu mau tamu pikir Hartono pelit?" Saya tersenyum kaku. "Saya suka yang sederhana, Bu." Matanya menyipit, menilai tubuh saya yang tak berhias berlebih. Lalu, saat fitting kue pengantin, 4 tingkat dengan fondan emas, dia bilang, "Kamu tak biasa dengan kemewahan begini, ya? Kasihan, pasti overwhelmed." Nada suaranya penuh ejekan halus, seolah saya anak desa yang tersesat di istana. Alex membela, "Bu, Liora punya selera bagus." Tapi ibunya tersenyum manis. "Tentu, nak. Aku cuma ingin yang terbaik untukmu." Tekanan semakin terasa saat sesi foto pre-wedding. Fotografer profesional mengajak kami ke pantai pribadi milik keluarga. Saya pakai bikini sederhana di bawah gaun transparan, sementara Alex tampak seperti model. Tapi Ibu Hartono muncul tiba-tiba, membawa stylist. "Liora, rambutmu acak-acakan. Biar kami rapikan. Kamu terlihat biasa saja." Saya menahan napas, merasa seperti boneka. "Terima kasih, Bu, tapi saya suka natural." Dia menggeleng. "Kamu akan jadi istri Hartono. Harus pantas. Latar belakangmu yang miskin tak boleh kelihatan." Kata-kata itu menyengat. Alex tak dengar, tapi saya rasakan prasangka kelas sosial itu menggerogoti. Malamnya, saya menangis di pelukan Alex. "Kenapa ibumu begitu?" Dia peluk erat. "Dia akan berubah. Aku yakin." Konflik memuncak saat Ibu Hartono datang ke apartemen saya lagi, membawa kotak perhiasan. "Ini pinjaman untuk pernikahan. Berlian asli, jangan rusak." Saya terima dengan hormat, tapi dia lanjut. "Kamu beruntung, Liora. Dari miskin jadi kaya raya. Tapi ingat, jangan noda nama Hartono.
Saya jawab tegas. Cinta kami tak soal uang, Bu. Dia tertawa dingin. Naif sekali. Pernikahan adalah bisnis. Saat dia pergi, Alex telepon. Marah besar. Maafkan ibu. Aku akan bicara. Tapi benih keraguan tumbuh. Saya renungkan di depan cermin, memegang liontin peninggalan kakek, simbol imperium. Harapan pernikahan masih menyala. Tapi tekanan dari ibu mertua jahat, ini membuat saya bertanya. Apakah rahasia saya akan selamat? Hari-hari penuh harapan berubah jadi ujian. Dengan bayang-bayang pembatalan mulai mengintai. Beberapa minggu sebelum pernikahan, suasana mulai berubah. Persiapan yang dulu penuh tawa kini diwarnai ketegangan halus yang menyelimuti setiap pertemuan. Alex dan saya masih berusaha menjaga semangat, tapi Ibu Hartono tak lagi menyembunyikan ketidaksetujuannya. Suatu sore, saat kami berada di kantor perencana pernikahan untuk finalisasi daftar tamu, dia muncul dengan ekspresi tegang. Alex, kita perlu bicara privat, katanya. Matanya melirik saya dengan dingin. Alex ragu, tapi ikut ibunya ke ruang sebelah. Saya duduk sendirian, mendengar bisik-bisik samar dari balik pintu tipis. Dia tak pantas. Nak, keluarganya miskin. Tak ada koneksi bisnis. Pernikahan ini bisa hancurkan reputasi kita. Hati saya berdegup kencang. Alex membela, suaranya tegas. Bu, aku cinta Liora. Bukan soal uang. Tapi nada ibunya tak bergeming. Cinta? Itu sementara. Pikirkan Hartono Group. Malam itu, Alex menceritakan semuanya. Ibu cuma khawatir. Dia bilang kamu dari latar belakang sederhana, tak cocok dengan lingkungan kita. Saya tersenyum paksa, memeluknya erat di sofa apartemen saya. Aku tak peduli, Alex, selama ada kamu. Tapi dalam hati, rahasia saya terasa seperti bom waktu. Saya tak tahu bahwa Ibu Hartono sudah memulai investigasinya. Dia menyewa detektif swasta, seorang pria licik bernama Pak Budi, untuk menggali masa lalu saya. Pagi berikutnya, laporan datang, alamat, desa, palsu saya, pekerjaan kantor kecil, tidak ada jejak kekayaan. Pak Budi bahkan menemukan bukti palsu. Foto editan saya di pasar tradisional. Saksi bayaran yang bilang keluarga saya petani miskin. Ini gadis ambisius yang mau naik kelas. Tulis laporan itu. Ibu Hartono tersenyum puas. Yakin penuh. Saya tak layak untuk anaknya yang kaya raya. Dengan bukti itu, dia mulai memprovokasi Alex. Saat makan malam keluarga di Menshan, dia tunjukkan laporan itu secara dramatis. Lihat ini. Alex, keluarganya hutang di desa, ayahnya mabuk, ibunya jualan sayur. Dia bohongi kamu. Alex terkejut. Matanya memandang saya penuh keraguan. Liora, benarkah? Saya geleng kepala, suara gemetar. Itu salah paham. Orang tuaku sederhana, tapi jujur. Aku tak pernah bohong tentang cinta kita. Ayah Alex mencoba meredakan. Biarkan anak-anak putuskan sendiri. Tapi ibunya tak berhenti. Kamu butuh istri seperti anak teman papa, dari keluarga konglomerat, punya saham di bank besar. Bukan gadis miskin yang cuma incar hartamu. Pertengkaran meledak. Alex bangkit, membela saya habis-habisan. Cukup, Bu. Liora lebih baik dari siapapun. Pernikahan tetap jalan. Dia tarik tangan saya keluar. Meninggalkan meja makan yang hancur. Di mobil, dia peluk saya. Maafkan, aku tak percaya itu semua. Tapi provokasi berlanjut secara rahasia. Ibu Hartono hubungi mitra bisnis ayah Alex, sebarkan gosip. Anak Hartono mau kawin sama pembantu desa. Undangan mulai dibatalkan diam-diam. Tamu penting mundur dengan alasan konflik jadwal. Saya rasakan tekanan saat fitting gaun terakhir. Penjahit bisik. Katanya pernikahan dibatalkan. Hati saya terhina. Tapi saya tetap diam. Fokus pada Alex. Suatu malam, dia datang dengan wajah pucat. Ibu ancam potong warisanku kalau aku lanjut. Tapi aku tak peduli. Kita kabur saja.
Saya geleng. Tak ingin dia kehilangan keluarga. Kita hadapi bersama. Tapi dalam hati, amarah membara. Saya telepon kakek malam itu. Suara bergetar. Kakek, mereka anggap aku sampah. Tapi aku tahan. Kakek bijak. Sabar, Liora. Biarkan mereka rasakan akibatnya nanti. Konflik keluarga memuncak di pertemuan besar. Ibu Hartono adakan dinner dengan kerabat dekat. Undang saya sebagai tes terakhir. Di ruang makan mewah, dia serang frontal. Liora, akui saja. Kamu mau hartamu Alex kan? Dari miskin ke kaya. Mimpi indah. Semua mata tertuju padaku. Saya berdiri tegas. Air mata menahan. Bu, saya cinta Alex karena dia, bukan uangnya. Kalau Anda yakin saya tak pantas, batalkan saja. Tapi jangan nodai cinta kami. Alex pegang tangan saya. Kami lanjut. Tapi ibunya tertawa sinis. Kamu tak paham dunia atas. Gadis desa. Malam itu berakhir dengan teriakan. Alex usir ibunya dari ruangan. Kami pulang dalam diam. Tapi keraguan mulai merayap di mata Alex. Bukan padaku, tapi pada keluarganya. Saya merasa terhina tapi kuat. Di kamar, saya pegang dokumen rahasia Imperium, bisik pada diri sendiri. Mereka tak tahu siapa aku. Pertengkaran itu buat kami lebih dekat. Tapi bayang-bayang ketidaksetujuan semakin gelap. Ibu Hartono tak menyerah. Dia rencanakan langkah besar. Saya tahu badai akan datang. Tapi cinta kami masih bertahan. Untuk sekarang. Hari sebelum pernikahan tiba dengan cepat. Membawa campuran kegembiraan dan ketegangan yang mencekik. Saya menghabiskan pagi itu dengan teman-teman dekat. Sekelompok gadis dari kantor yang saya anggap saudara. Meski tak pernah cerita tentang rahasia saya. Kami berkumpul di spa sederhana di pinggiran kota. Bukan yang mewah seperti yang ditawarkan Ibu Hartono. Party girl sebelum jadi pengantin. Seru mereka sambil memesan pijat dan facial murah. Saya tertawa. Mencoba lupakan gosip yang beredar. Katanya keluarga Alex ribut soal kamu. Bisik salah satu teman, Rina. Saya geleng kepala. Cuma salah paham. Besok semuanya baik. Tapi dalam hati, saya renungkan rahasia besar. Identitas pewaris Imperium Group yang saya sembunyikan bertahun-tahun. Kakek selalu bilang, hidup seperti orang biasa dulu. Liora, biar kau paham penderitaan rakyat. Sekarang, rahasia itu terasa seperti beban berat di dada. Siang harinya, Alex datang menjemput untuk rehearsal dinner di venue. Dia tampak lelah. Mata merah karena kurang tidur. Ibu masih ngomel semalam. Katanya di mobil. Dia bilang pernikahan ini kesalahan terbesar. Tapi aku tak peduli. Liora, besok kau jadi milikku. Saya peluk tangannya. Berusaha tegar. Rehearsal berlangsung kaku. Tamu keluarga Hartono hadir secukupnya. Tapi suasana dingin. Ayah Alex mencoba ramah. Memimpin latihan jalan pengantin. Saya berlatih berjalan pelan ke altar sementara. Gaun rehearsal saya sederhana. Kontras dengan dekorasi emas venue. Ibu Hartono berdiri di pojok. Berbisik dengan saudara-saudaranya. Saya dengar potongan kata. Gadis miskin itu batalin aja. Hati saya sakit, tapi Alex bisik. Abaikan. Fokus kita. Malam tiba, dan rehearsal dinner diadakan di ruang pribadi hotel. Meja penuh hidangan mewah, tapi selera saya hilang. Ibu Hartono mengadakan pertemuan keluarga rahasia tepat sebelum acara utama. Dia kumpulkan kerabat dekat di ruang belakang. Tutup pintu rapat. Saya tak diundang, tapi pelayan setia, yang diam-diam simpati padaku, cerita kemudian. Nyonya Hartono bilang, kita harus batalin pernikahan ini malam ini juga. Liora itu penipu. Dari keluarga bangkrut. Alex butuh istri sejati, bukan pengemis. Mereka debat panjang. Saudara Nyonya setuju. Bilang reputasi Hartono dipertaruhkan. Tapi Tuan Hartono bilang, biarkan anak putuskan. Nyonya marah besar. Ancam skandal kalau lanjut. Saya dengar bisik-bisik itu saat duduk sendirian di balkon venue. Angin malam meniup gaun saya.
Tamu mulai berdatangan untuk dinner, tapi gosip menyebar seperti api. Pernikahan batal? Ibu mertua keberatan. Saya renungkan semuanya di kamar hotel yang disediakan untuk pengantin. Duduk di tepi ranjang, saya pegang liontin kakek, simbol imperium, perusahaan yang menguasai separuh ekonomi negara. Flashback menerpa. Masa kecil di Menshan tersembunyi, pelajaran bisnis dari kakek, dan keputusan hidup sederhana untuk uji hati orang. Kenapa aku sembunyikan ini? Gumam saya pada diri sendiri. Karena ingin Alex cinta Liora biasa, bukan pewaris. Tapi sekarang, prasangka Ibu Hartono hancurkan mimpi itu. Ponsel berdering. Alex. Aku di lobi. Ibu lagi ribut sama papa. Dia mau batalkan semuanya. Suaranya gemetar. Saya jawab tenang. Kita percaya cinta kita, Alex. Besok pagi, kita nikah. Tapi dia ragu. Kalau keluarga menolak total, aku tak mau kau terhina. Ketegangan memuncak saat dinner dimulai. Saya masuk dengan senyum paksa. Alex di sisi saya. Ibu Hartono toas pertama, tapi kata-katanya beracun. Untuk Alex dan harapan masa depan yang cerah. Matanya tatap saya penuh kebencian. Kerabatnya bisik-bisik. Beberapa tamu mundur diam-diam. Saya rasakan tatapan sinis. Gadis desa beruntung, tapi tak pantas. Alex pegang tangan saya di bawah meja, tapi saya tahu dia tertekan. Setelah dinner, dia antar saya ke kamar. Ibu adakan meeting rahasia lagi nanti malam. Dia yakinkan semua orang batalin. Aku lawan, tapi... Kami berciuman panjang, penuh harapan rapuh. Besok, kau bridesmaidku. Candaku lemah. Dia pergi dengan janji. Aku pilih kamu. Sendirian. Saya telepon kakek. Kakek, besok pernikahan. Tapi Ibu Alex, dia benci aku. Kakek diam sejenak. Liora, kalau mereka sakiti hatimu, panggil kakek. Imperium siap. Saya tolak. Belum saatnya. Tapi benih rencana muncul. Kalau batal, saya ungkap semuanya. Malam itu, saya tak tidur. Renungkan cinta kami yang diuji. Bisik-bisik pertemuan rahasia Ibu Hartono terdengar samar dari koridor. Mereka putuskan langkah dramatis. Ketegangan menuju klimaks. Hati saya campur aduk, harap dan takut. Besok, segalanya berubah. Entah bahagia atau mimpi buruk. Pagi hari pernikahan tiba dengan sinar matahari yang menyilaukan. Seolah alam tak peduli dengan badai di hati saya. Saya bangun di suite hotel, dikelilingi teman-teman yang sibuk menyiapkan make-up dan gaun pengantin. Cermin besar memantulkan wajah saya yang pucat tapi berusaha tersenyum. Gaun putih sederhana dengan rendah halus terasa seperti baju zirah, melindungi rahasia saya sebagai pewaris Imperium Group. Kamu cantik sekali, Liora. Seru Rina sambil menyisir rambut saya menjadi sanggul longgar. Saya angguk, tapi pikiran melayang ke Alex. Kami tak bertemu sejak malam tadi. Tradisi pengantin. Ponsel berdering, pesan darinya. Aku tunggu di altar. Cinta selamanya. Hati saya hangat, tapi firasat buruk menggelayut. Jam 10 pagi, tamu mulai berdatangan ke ballroom Grand Imperium Plaza, venue milik kakek saya yang ironisnya jadi saksi drama ini. Ratusan orang berpakaian mewah mengisi kursi-kursi berbalut satin. Bisik-bisik tentang gosip semalam. Katanya ibu mertua keberatan. Dengar saya dari pelayan saat berpakaian. Saya abaikan. Fokus pada persiapan. Tepat pukul 11, hitungan jam sebelum upacara jam 12 siang, pintu ballroom terbuka lebar. Saya sudah siap di ruang persiapan. Gaun terpasang sempurna, buket bunga lili di tangan. Tiba-tiba, keributan terdengar. Teman saya berlari masuk. Wajah pucat. Liora. Ibu Hartono, dia naik panggung. Saya buru-buru ke balkon yang menghadap ballroom, mengintip dari balik tirai. Ibu Hartono berdiri di altar, mikrofon di tangan, berpakaian gaun hitam dramatis seperti janda berduka. Alex di sampingnya, wajahnya kaku, mata merah karena nangis atau marah. Saya tak yakin. Tamu terdiam. Musik berhenti mendadak. Para hadirin yang terhormat,
Suaranya menggema, penuh otoritas sosialita. Saya, Nyonya Hartono, dengan berat hati mengumumkan bahwa pernikahan anak saya, Alex, dengan Liora dibatalkan. Sorak kaget memenuhi ruangan. Saya pegang dinding, lutut lemas. Alasan? Gadis itu miskin tulen. Dari keluarga petani bangkrut. Tak punya apa-apa selain ambisi naik kelas. Dia tak pantas jadi istri anak saya yang kaya raya. Pewaris Hartono Group. Ini untuk lindungi masa depan keluarga kami dari penipu seperti dia. Tamu bergosip heboh. Benarkah? Lihat, dia tak bawa keluarga. Kasihan Alex, dipaksa kawin pembantu. Ibu Hartono lanjutkan serangan. Tunjukkan, bukti, laporan detektif di layar proyektor. Foto editan saya digubuk, dokumen palsu hutang keluarga. Lihat, dia bohongi kita semua. Hartono tak terima sampah. Alex mencoba bicara. Bu, ini salah. Aku cinta Liora. Tapi ibunya potong. Diam, nak. Kamu buta oleh nafsu. Papa setuju. Pernikahan batal. Ayah Alex mengangguk lemas di kursi depan. Tertekan. Alex terpaksa menurut. Bahunya merosot. Tatapannya penuh penyesalan ke arah balkon. Dia tahu saya dengar. Hati saya hancur berkeping. Air mata mengalir deras. Cinta kami, mimpi kami, dirontokkan di depan ratusan orang demi prasangka kelas. Petugas keamanan dipanggil Ibu Hartono. Usir gadis itu. Jangan biarkan dia noda pesta kami. Teriakannya menusuk. Saya turun tangga dengan langkah gemetar. Gaun terseret. Tamu menatap hina. Pergi sana, miskin. Seru salah satu kerabat. Saya capai pintu utama. Tapi dua penjaga besar blokir jalan. Maaf, Nona. Perintah Nyonya. Mereka tarik lengan saya kasar. Dorong keluar ke halaman hotel. Udara panas menyengat kulit. Gaun basah air mata. Tamu lihat dari jendela. Tertawa sinis. Lihat, dia nangis. Pasti malu ketahuan. Saya jatuh berlutut di trotoar. Buket hancur di tangan. Alex tak keluar membela. Mungkin tercekik tekanan keluarga. Ponsel berdering gila-gilaan. Teman-teman. Tapi tak ada dari Alex. Di tengah keputusasaan. Amarah bangkit. Mereka anggap saya miskin. Tak pantas? Imperium Group, yang menguasai GDP negara, adalah milik saya. Saya bangkit. Hapus air mata. Dan telepon kakek. Kakek, pernikahan dibatalkan. Ibu Alex usir saya. Datanglah, dengan segalanya. Suara kakek tegas. Tunggu 1 jam, Liora. Kami datang. Biarkan mereka rasakan. Saya angguk, meski sendirian. Duduk di pinggir jalan, gaun kotor debu. Saya renungkan. Pembatalan ini menyakitkan, tapi jadi titik balik. 1 jam lagi. Kebenaran terungkap. Tamu di dalam pesta kini rayakan. Kemenangan, Hartono. Tak tahu badai mewah akan datang. Hati saya sakit. Tapi tekad membara. Waktu balas dendam dimulai. Udara siang terasa panas membakar di halaman Hotel Grand Imperium Plaza. Tapi dinginnya hinaan tamu lebih menyengat daripada matahari. Saya berdiri di trotoar. Gaun pengantin putih yang sempurna kini kotor debu dan robek di ujungnya. Seperti simbol mimpi yang diracuni. Petugas keamanan 2 orang itu masih berdiri di pintu masuk. Tangan mereka yang kasar meninggalkan memar di lengan saya. Pergi sana, Nona. Jangan bikin rusuh, bentak salah satunya. Suaranya bergema ke arah tamu yang mengintip dari jendela ballroom. Saya dengar tawa sinis dari dalam. Lihat tuh, gadis desa diusir. Pantas, miskin kok nekat kawin orang kaya. Air mata saya sudah kering, digantikan amarah yang mendidih. Ibu Hartono berhasil. Dia hancurkan harga diri saya di depan ratusan orang elit, mitra bisnis, dan sosialita yang kini bergosip tentang skandal Hartono. Saya mundur perlahan. Buket lili hancur di tangan. Duri-duri bunga menusuk telapak tangan hingga berdarah. Tak ada Alex yang keluar membela. Dia mungkin terperangkap di dalam. Dikelilingi keluarga yang memelintir fakta. Saya ingat wajahnya saat ibunya umumkan pembatalan.
penyesalan di matanya, tapi tak cukup kuat untuk melawan. "Kenapa kamu tak datang?" gumam saya pada udara kosong. Ponsel berdering tak henti. "Rina, teman saya." "Liora, ini gila. Aku keluar sekarang." Tapi saya matikan suara. Tak ingin belas kasihan. Saya duduk di pinggir trotoar. Pinggul menyentuh aspal panas. Gaun tersebar seperti bendera putih menyerah. Tamu mulai keluar sedikit demi sedikit. Pura-pura ke toilet atau parkir. Tapi sebenarnya untuk melongo. "Kasihan. Dari mana dia?" "Pasti incar harta Alex," bisik seorang wanita berpakaian desainer. Tas Birkinnya berkilau kontras dengan kemiskinan yang mereka tuduh saya miliki. Di dalam, pesta berubah bentuk. Ibu Hartono, dengan senyum kemenangan, naik panggung lagi. "Hadirin, mari kita rayakan pembebasan Alex dari kesalahan ini. Minum untuk Hartono Group." Sorak-sorai palsu menggema. Champagne dibuka. Musik berubah jadi lagu-lagu meriah. Mereka ubah acara pernikahan jadi pesta, kemenangan keluarga. Seolah saya tak pernah ada. Ayah Alex menggeleng lemas di meja VIP. Tapi tak bicara. "Alex?" Saya bayangkan dia duduk sendirian di pojok. Botol minuman di tangan, mata kosong. Kerabat Ibu Hartono puji dia. "Pintar, Bu. Gadis miskin itu hampir noda nama kita." Gosip menyebar ke media sosial. Foto saya diusir mulai viral di grup WhatsApp elit. Skandal pernikahan Hartono. Saya tak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, saya ambil ponsel dan tekan nomor kakek. "Kakek, tolong datang sekarang." Mereka usir aku seperti sampah. "1 jam lagi, ya." Suara kakek, Tuan Wijaya, yang biasanya tenang, kini penuh amarah terkendali. "Liora, tahan. Kakek dan orang tuamu sedang dalam perjalanan. Dengan konvu lengkap, mobil mewah, ajudan, semuanya. Biarkan mereka lihat siapa pewaris sebenarnya." Saya angguk, meski dia tak lihat. "Terima kasih, kakek. Aku di depan hotel." Saya matikan telepon, lalu hubungi orang tua saya yang selama ini hidup low profile di Mansion tersembunyi. "Ibu, ayah, cepat datang. Ini saatnya ungkap imperium." "Ibu saya," suaranya lembut tapi tegas. "Kami sudah di jalan, sayang. Sabar, keadilan akan datang." Menunggu itu menyiksa. Saya berdiri, hapus debu dari gaun, dan berjalan ke taman kecil di samping hotel, jauh dari tatapan tamu. Pikiran flashback. Bagaimana saya pilih hidup sederhana demi uji hati Alex, tapi malah dihina sebagai miskin tak pantas. "Kalau saja mereka tahu," gumam saya. "Imperium Group bukan sembarang perusahaan. Kami kuasai properti nasional, teknologi AI, dan energi terbarukan, dengan aset triliunan." Kakek bangun itu dari nol, dan saya pewaris tunggal, dilatih rahasia bertahun-tahun. 1 jam terasa abadi. Lalu, suara klakson mewah terdengar dari kejauhan, deru mesin Rolls-Royce Phantom, diikuti Mercedes G-Class bersenjata, dan SUV hitam berlapis ajudan berpakaian seragam elit. Konvu panjang, seperti iring-iringan presiden, berhenti di depan hotel dengan dramatis. Pintu terbuka. Kakek turun pertama, berjas Armani, tongkat emas di tangan, dikelilingi 8 ajudan berbadan tegap dengan ARPH dan senjata tersembunyi. Orang tua saya ikut. Ibu dengan gaun desainer, ayah dengan aura pengusaha global. Tamu di dalam mulai notis keributan. Pelayan berlari keluar. Mata membelalak. "Siapa itu? Kaya raya banget." Saya bangkit. Hati berdegup. Kakek tatap saya. Mata bijaknya penuh kebanggaan. "Liora, waktunya masuk. Biarkan mereka syok." Konvu itu parkir dominan. Ajudan buka barikade, dan kami maju ke pintu. Keamanan Hartono panik, tapi kakek tunjukkan kartu VIP Imperium, yang buat mereka mundur hormat. Tamu keluar berhamburan, ponsel di tangan, rekam momen. Ibu Hartono, dari balkon, wajahnya memucat melihat kemewahan itu. "Siapa mereka?" bisiknya. Saya tersenyum tipis. 1 jam setelah pengusiran, balasanku dimulai. Mereka tak tahu,
Gadis, miskin. Ini adalah ratu tersembunyi. Konvoi mewah itu berhenti dengan dramatis di halaman depan Grand Imperium Plaza, seperti adegan dari film aksi Hollywood yang tak terduga. Deru mesin Rolls-Royce Phantom memecah keheningan siang, diikuti deretan Mercedes Maybach dan SUV bersenjata yang mengkilap di bawah matahari. Ajudan berpakaian hitam seragam elit, dengan airpiece, kacamata hitam, dan postur tegap seperti pasukan SWAT, turun lebih dulu, membentuk barisan pelindung. Mereka tak hanya pengawal, mereka eksekutif keamanan Imperium Group, terlatih untuk lindungi aset triliunan. Kakek saya, Tuan Wijaya, turun dari mobil utama dengan tongkat emas berukir lambang perusahaan. Jas Armaninya tak kusut sedikit pun. Di sampingnya, orang tua saya, ayah dengan setelan bespoke dari Savile Row, ibu dengan gaun Chanel yang elegan, kalung berlian safir berkilau. Mereka tak datang sendirian. Tim PR dan pengacara ikut di belakang, membawa tablet dan dokumen rahasia. Saya berdiri di trotoar. Gaun pengantin kotor masih menempel di tubuh, tapi postur saya tegak. Kakek tatap saya dengan mata penuh kebanggaan. Suaranya rendah tapi tegas. Liora, kau kuat. Sekarang, tunjukkan siapa dirimu. Ajudan buka jalan, dorong kerumunan tamu yang mulai berhamburan keluar dari ballroom. Keamanan Hartono panik. Dua petugas yang tadi usir saya mundur hormat saat kakek tunjukkan kartu akses VIP Imperium. Kartu yang beri hak mutlak di hotel ini, karena venue milik kami. Ini properti Imperium. Biarkan kami masuk. Kata kakek dingin. Mereka tak berani lawan. Nama Wijaya legenda di dunia bisnis, meski tak pernah dikaitkan dengan gadis miskin, seperti saya. Pintu ballroom terbuka lebar saat konvoi itu maju. Tamu di dalam terdiam. Champagne di tangan berhenti setengah jalan ke mulut. Pesta, kemenangan, Hartono yang meriah tiba-tiba beku. Ibu Hartono, yang baru saja toast untuk pembebasan Alex, berdiri di panggung dengan mikrofon masih digenggam. Wajahnya memucat saat lihat kakek dan rombongan. Siapa mereka? Bisiknya pada saudaranya. Tangan gemetar. Tamu bergumam. Itu Tuan Wijaya, pemilik Imperium Group. Konvoi seperti presiden. Kenapa dia di sini? Pernikahan Hartono kan batal. Kamera ponsel dihidupkan. Rekam setiap detik. Ini bakal viral nasional. Ayah Alex bangkit dari meja VIP. Wajahnya campur kaget dan hormat. Tuan Wijaya? Selamat datang, apa keperluan Bapak? Alex, yang duduk murung di pojok, mendongak tajam. Mata melebar saat lihat saya di belakang kakek. Kami masuk dengan langkah mantap. Ajudan bentuk koridor manusia agar tak ada yang dekati. Udara ballroom yang tadinya penuh aroma kaviar dan parfum mahal kini tegang seperti ruang sidang pengadilan. Kakek berhenti di tengah ruangan. Tongkatnya ketuk lantai marmer. Suara itu bergema seperti guntur. Para hadirin, maaf mengganggu pesta kalian. Katanya dengan suara bariton yang dikenal dari wawancara TV langka. Saya Tuan Wijaya, pendiri dan pemilik Imperium Group, perusahaan terbesar di negara ini. Dan ini keluarga saya. Dia gestur ke orang tua saya, yang angguk hormat pada tamu. Semua mata tertuju, bisik-bisik meledak. Imperium? Mereka kuasai segalanya. Hotel ini pun miliknya. Kenapa datang ke skandal Hartono? Ibu Hartono tersandung mundur. Mikrofon jatuh dengan dentang keras. Tuan Wijaya ini, apa maksudnya? Suaranya pecah. Senyum kemenangannya lenyap. Saya maju pelan. Gaun compang-camping kontras dengan kemewahan rombongan. Tamu lihat saya dengan bingung. Itu gadis yang diusir tadi. Apa hubungannya? Alex bangkit. Berlari ke depan tapi ajudan halangi sopan. Liora? Kakekmu. Tuan Wijaya. Suaranya campur syok dan penyesalan. Ayah Alex mendekat, bisik pada kakek. Mohon maaf atas kejadian tadi. Kami tak tahu. Tapi kakek angkat tangan. Kalian tak tahu banyak hal. Orang tua saya ikut bicara. Ibu saya, yang selama ini saya sembunyikan sebagai petani desa, katakan lembut. Kami sengaja biarkan Liora hidup sederhana, agar dia paham nilai kerja keras. Bukan karena miskin,
tapi pendidikan. Ayah tambah, imperium bukan warisan biasa. Liora dilatih sejak kecil untuk pimpin itu semua. Pesta kacau balau. Tamu penting, mitra bisnis Hartono, mulai mundur pelan, sadar reputasi mereka dipertaruhkan. Ibu Hartono pegang meja agar tak jatuh. Wajahnya putih seperti gaun saya. Ini bohong. Dia bilang keluarganya miskin. Kerabatnya panik. Gosip berubah jadi ketakutan. Kita hina pewaris imperium? Hartono tamat. Kakek tatap Ibu Hartono tajam. Nyonya Hartono, Anda usir cucu saya seperti sampah karena anggap dia tak pantas. Sekarang, lihat konfu ini, milik imperium. Satu kata saya, bisnis Hartono bisa runtuh. Ancaman itu halus tapi mematikan. Imperium bisa beli atau hancurkan kompetitor kapan saja. Saya berdiri di samping kakek. Hati campur lega dan sedih. Alex tatap saya penuh penyesalan. Liora, maaf aku tak tahu. Tapi saya diam. Biarkan syok meresap. Rombongan ini bukan cuma datang. Mereka ungkap tirai rahasia saya secara dramatis. Tamu rekam semuanya. Media pasti sudah dihubungi tim PR. 1 jam setelah pengusiran, kebangkitan dimulai. Tapi pengungkapan penuh masih menanti, dengan Ibu Hartono di ambang pingsan. Ballroom Grand Imperium Plaza yang megah kini terasa seperti teater drama kelas atas, dengan semua mata tertuju pada kami. Udara tegang. Aroma champagne tumpah bercampur keringat dingin para tamu yang sadar skandal baru lahir. Kakek saya, Tuan Wijaya, berdiri tegak di tengah panggung. Tongkat emasnya masih mengetuk lantai marmer untuk menarik perhatian penuh. Ajudan-ajudannya membentuk lingkaran pelindung. Sementara tim PR mulai merekam secara diam-diam untuk rilis media. Ibu Hartono, yang tadi begitu angkuh, kini bersandar pada meja VIP. Wajahnya pucat pasi, tangan gemetar memegang gelas anggur yang hampir jatuh. Ini pasti salah paham. Gumamnya, suaranya pecah, tapi kakek tak beri kesempatan. Liora, kata kakek dengan suara tegas yang menggema lewat mikrofon panggung. Ceritakan pada mereka siapa dirimu sebenarnya. Saya maju selangkah. Gaun pengantin compang-camping kontras tajam dengan kemewahan rombongan. Hati saya berdegup kencang. Ini momen yang saya tunda bertahun-tahun. Tamu terdiam. Ponsel di tangan siap rekam. Alex berdiri di depan. Mata melebar penuh penyesalan dan keheranan. Liora, apa maksudnya? Bisiknya. Saya tarik napas dalam. Tatap Ibu Hartono langsung. Nyonya Hartono, Anda bilang saya miskin. Tak pantas jadi istri Alex karena keluarga petani bangkrut. Anda usir saya seperti sampah dari pesta ini. Tapi sebenarnya, saya Liora Wijaya, pewaris tunggal Imperium Group, perusahaan terbesar di negara ini. Gasps kaget memenuhi ruangan. Pewaris Imperium? Seru seorang mitra bisnis Hartono. Wajahnya memucat. Dia yang kendalikan separuh ekonomi kita. Kakek angguk. Gestur ke orang tua saya yang maju dengan dokumen tebal. Ayah saya, dengan suara berwibawa, buka tablet proyektor. Layar raksasa menampilkan struktur kepemilikan imperium, grafik saham, aset properti nasional, pabrik teknologi AI, dan jaringan energi terbarukan senilai triliunan. Liora dilatih sejak kecil oleh ayah saya, Tuan Wijaya. Kami sembunyikan identitasnya agar dia hidup mandiri. Pahami akar rumput. Bukan karena miskin, tapi untuk uji hati orang seperti kalian. Ibu saya tambah lembut. Kami biarkan dia bekerja di perusahaan kecil, tinggal di apartemen sederhana. Tapi hari ini, prasangka Anda hancurkan harga dirinya. Bukti demi bukti ditunjukkan. Sertifikat saham atas nama saya, foto masa kecil di Menshan Wijaya yang tersembunyi, dan kontrak rahasia di mana Imperium sponsori venue ini secara diam-diam. Hotel ini milik kami, kata kakek dingin. Anda sewa ballroom Hartono, tapi tak tahu pemiliknya cucu saya. Tamu bergumam heboh. Gila, kita hina pewaris terbesar. Hartono tamat, Imperium bisa blacklist mereka. Ibu Hartono tersandung mundur. Mata membelalak tak percaya. Bohong. Detektif saya bilang keluargamu petani. Kamu penipu.
Tapi kakek tertawa pelan. Sinis. Detektif Anda dibohongi image yang kami ciptakan. Liora pilih hidup sederhana demi Alex. Ingin dicinta apa adanya. Tapi Anda, dengan kekayaan Hartono yang kalah jauh, anggap dia tak pantas. Dialog dramatis meledak saat Alex maju. Suaranya bergetar. Liora, kenapa tak bilang dari awal? Aku biarkan ibu hancurkan kita. Air matanya menetes. Saya tatap dia sedih. Karena aku ingin kamu cinta Liora biasa, bukan pewaris. Tapi keluargamu nilai orang dari dompet, bukan hati. Ayah Alex mendekat. Hormat pada kakek. Tuan Wijaya, mohon maaf atas kesalahan kami. Kami tak tahu. Tapi Ibu Hartono tak tahan. Ini konspirasi. Gadis ini mau hancurkan Hartono. Dia maju ke depan, jari telunjuk menuding saya. Tapi tiba-tiba wajahnya memerah, napas tersengal. Kalian bohong. Imperium tak mungkin. Matanya berputar, tubuh limbung. Dalam sekejap, dia jatuh pingsan ke lantai marmer dengan dentang keras. Gaun hitamnya tersebar seperti bayangan kegelapan yang runtuh. Kekacauan meledak. Nyonya Hartono pingsan. Teriak tamu. Ajudan Imperium segera bertindak. Panggil tim medis hotel, yang juga karyawan kami. Dokter pribadi kakek berlutut. Periksa denyutnya. Syok berat, kemungkinan serangan jantung stres, katanya. Alex berlutut di samping ibunya. Panik. Bu, bangun. Ambulans dipanggil. Sirene terdengar samar. Tamu berhamburan. Beberapa pingsan ikut-ikutan karena syok berita. Media di luar sudah berkumpul. Headline besok. Skandal pernikahan. Pewaris Imperium diusir. Ibu mertua pingsan. Kerabat Hartono panik. Tuding kakek. Kalian bunuh reputasi kami. Tapi kakek balas tenang. Kalian yang mulai dengan prasangka. Imperium tak perlu hancurkan. Pasar akan lakukan sendiri saat berita ini pecah. Saya berdiri di tengah kekacauan. Emosi campur aduk. Balas dendam terasa manis. Tapi sedih lihat Alex hancur. Pengungkapan ini penuh drama. Dengan Ibu Hartono sebagai korban syok terbesar. Saat para medis angkat dia ke tandu. Mata setengah sadarnya tatap saya penuh kebencian dan ketakutan. Kamu monster. Bisiknya sebelum hilang kesadaran. Alex tatap saya. Liora, apa sekarang kita selesai? Saya diam. Biarkan kebenaran meresap. Emosi tinggi mereda jadi keheningan berat. Resolusi menanti. Tapi prasangka mereka sudah terbayar mahal. Ambulans melaju kencang meninggalkan Grand Imperium Plaza. Membawa Ibu Hartono yang masih pingsan akibat syok berat. Ballroom yang tadinya penuh kemewahan kini seperti medan perang yang ditinggalkan. Gelas pecah berserakan. Tamu berhamburan keluar dengan wajah pucat. Dan gosip menyebar seperti api liar di media sosial. Kakek saya, Tuan Wijaya, berdiri tenang di panggung. Tongkat emasnya tak bergeming. Sementara ajudan-ajudannya mengatur kerumunan agar tak mendekat terlalu dekat. Orang tua saya berada di sisi saya. Ibu memeluk bahu saya dengan lembut. Sementara ayah berbisik. Kau baik-baik saja, Liora? Ini sudah berakhir. Saya angguk pelan. Tapi hati saya campur aduk. Lega karena rahasia terungkap, tapi sedih karena cinta yang hancur. Alex berdiri di depan saya. Wajahnya basah air mata. Tangannya gemetar mencoba menyentuh lengan saya. Liora, maafkan aku. Aku seharusnya percaya padamu, bukan keluargaku. Saya mundur selangkah. Tatapannya membuat dada saya sesak. Alex, aku juga minta maaf. Aku sembunyikan ini karena ingin kau cinta aku apa adanya. Tapi sekarang pernikahan ini tak bisa lanjut. Matanya membelalak. Suaranya pecah. Kenapa? Kita bisa mulai lagi. Ibu akan sadar. Dia akan minta maaf. Tapi saya geleng kepala tegas. Ini bukan soal maaf. Ini soal prasangka. Keluargamu nilai orang dari kantong, bukan hati. Aku pilih mandiri dengan warisanku. Kakek angguk setuju. Suaranya bergema. Liora benar. Imperium butuh pemimpin kuat, bukan yang terikat drama seperti ini. Alex jatuh berlutut.
Tapi ajudan halangi dia dengan sopan. Ayah Alex mendekat. Hormat pada kakek. Tuan Wijaya, tolong beri kami kesempatan perbaiki. Hartono Group bisa kolaborasi dengan Imperium. Kakek tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Tapi hari ini, biarkan Liora pulih. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit swasta milik Imperium, Ibu Hartono sadar dari pingsannya. Dokter bilang itu syok emosional ditambah tekanan darah tinggi. Tak fatal, tapi peringatan keras. Saya datang ke kamarnya atas permintaan kakek. Meski hati berat. Ruangan mewah, penuh bunga dari mitra bisnis, tapi suasana dingin. Ibu Hartono terbaring lemah. Mata merah karena nangis. Saat lihat saya, dia berusaha bangun. Liora maafkan aku. Suaranya lemah, tapi tulus. Aku tak tahu, aku pikir kau miskin, tak pantas. Aku takut Alex dirugikan. Tapi sekarang, kau pewaris Imperium. Aku salah besar. Air matanya menetes. Tangannya gemetar memegang selimut. Alex di sampingnya, memegang tangannya. Bu, Liora baik. Kita minta maaf. Saya duduk di kursi samping ranjang. Renungkan kata-katanya. Nyonya, aku maafkan Anda. Tapi dengan syarat, belajarlah dari ini. Jangan nilai orang dari penampilan atau rumor. Imperium besar karena kakek ajar aku kerja keras. Bukan lahir kaya. Kalau Anda ubah prasangka itu, mungkin kita bisa damai. Dia angguk lemah. Aku janji. Aku akan mundur dari bisnis Hartono. Biar Alex pimpin dengan hatinya. Dan, kalau kau mau beri kesempatan lagi. Saya geleng pelan. Tidak, Nyonya. Aku pilih fokus pada Imperium. Cinta tak cukup kalau dasarnya rapuh. Alex menangis pelan. Tapi dia paham. Aku mengerti. Liora, kau lebih kuat dariku. Terima kasih atas pelajaran ini. Beberapa minggu kemudian, hidup saya berubah total. Saya tinggalkan apartemen kecil, pindah ke Menshan Wijaya yang tersembunyi di pegunungan, tempat saya dibesarkan dengan rahasia. Kakek resmi serahkan kendali Imperium padaku. Rapat dewan direksi, kontrak miliaran, dan ekspansi global. Saya jadi CEO termuda, headline berita. Pewaris Imperium bangkit dari skandal pernikahan. Saya fokus pada bisnis keluarga, membangun program sosial untuk masyarakat miskin, seperti yang kakek ajar. Ingat, Liora, kekayaan untuk bantu orang, bukan untuk sombong. Katanya saat kami duduk di teras Menshan, minum teh sore. Saya angguk. Ya, kakek, pengalaman ini buat aku lebih bijak. Hartono Group selamat, tapi reputasi mereka rusak. Ibu Hartono mundur dari sorotan publik, fokus pada kesehatan. Alex hubungi saya sekali-sekali, minta maaf lagi, tapi saya jawab sopan. Kita teman bisnis saja. Mereka pelajari pelajaran keras. Prasangka bisa hancurkan segalanya. Saya jadi lebih kuat. Tak lagi sembunyikan identitas, tapi gunakan untuk inspirasi. Di acara amal Imperium, saya pidato. Jangan nilai buku dari sampulnya. Orang miskin hari ini bisa jadi raja besok. Yang penting, hati dan kerja keras. Tamu tepuk tangan meriah, termasuk mantan tamu pernikahan yang kini hormati saya. Cerita ini berakhir dengan saya di puncak Imperium. Angin pegunungan menyapa wajah. Aku lebih bahagia mandiri, tanpa bayang-bayang prasangka. Pesan moralnya jelas. Jangan menilai orang dari penampilan. Kekayaan sejati ada di hati, bukan dompet. Dan aku, Liora Wijaya, siap hadapi dunia dengan warisan itu.